Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan bicara tentang banyak hal. Namun kalau kita bicara mata kuliah itu ini nama mata kuliahnya, Reformasi dan Inovasi Kebijakan Lokal. Artinya ada 3 kata kunci di situ, ya. Yang pertama adalah reformasi, 2 inovasi, 3 kebijakan lokal. Jadi kita bicaranya ada di pemerintah daerah. Ya, kalau bicara ya berarti Kalimantan Timur. Ada 10 kabupaten kota yang perlu diingat. Kalau orang Kaltim pasti tahu, Mas Rocky ada berapa kita kabupaten kotanya? Nah, 10 ya, kita punya 10. 3 kota, 7 kabupaten. Tetapi info terbaru akan lahir 3 kota baru di Kalimantan Timur. Info terbaru. Kita belum tahu nanti fixnya itu kota mana saja. Hari ini kita akan fokus kepada beberapa hal. Nah, ini kita akan bicara tentang pemimpin, kepemimpinan, dan inovasi kebijakan lokal. Kalau kita bicara pemimpin, kepemimpinan itu kan sudah sangat umum, sangat general. Siapapun pasti bisa memahami apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Pasti paham, cuma kadang susah menjelaskannya. Kira-kira begitu. Mbak Netra, tahu nggak artinya pemimpin itu apa? Tapi paham ya? Paham kok? Cari diksi-katanya agak susah. Dan kita juga pelan-pelan. Nah, kita bicara local government itu ada 10 di Kalimantan Timur, Balikpapan dan seterusnya sampai Bontang. Kebetulan kita tinggal di Kota Samarinda. Nah, Samarinda ini kan sebagai ibu kota provinsi, kita memiliki penduduk cukup padat. Kaltim sekarang 3,8. Betul ya? Ada kerja di kecamatan? Kalau Kumham mesti nggak tahu itu berapa penduduk kecamatan Samarinda berapa. Pak Harun, tahu nggak berapa jumlah penduduk Samarinda? Lupa juga ya. Kaltim sekarang 3,8. Samarinda itu mendekati 1 juta. Ya. Yang kasihan, bukan kasihan sih, yang sedikit kan Kabupaten Mahakam Ulu hanya 35.000. Jadi kalau sana itu setara dengan 1 kecamatan di Samarinda penduduknya. Itu Kalimantan Timur. Ini konsep pemimpin dan kepemimpinan. Jadi ada 2 hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Kita ini ya pemimpin, ya yang dipimpin, ya juga belajar kepemimpinan. Katanya dalam slide ini disebutkan bahwa 2 elemen penting dalam konteks manajemen organisasi. Tapi kita bicara public organization. Kita bicaranya adalah organisasi pemerintah, karena kita bicara tentang administrasi publik. Nah, ini pemimpin, maknanya banyak sekali. Salah 2-nya ini seperti ini. Kalau kita sebut pemimpin adalah individu yang memiliki kata kuncinya otoritas dan pengaruh. Itu kita sebut pemimpin. Makanya kalau ada Pak RT, ada Pak Lurah, kepala desa, itu kan orang yang punya otoritas dan wewenang serta pengaruh. Jadi kalau ada kades nggak punya otoritas, dia bukan pemimpin sejati. Kalian harus punya 2 hal, pengaruh dan wewenang. Oleh karenanya itu nggak boleh ditinggalkan. Itu pemimpin. Atau juga boleh disampaikan bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki tanggung jawab dan peran yang dalam mengambil keputusan dan seterusnya. Itu pemimpin.
Oleh karenanya, sebenarnya kita ini semuanya pemimpin levelnya beda. Silahkan Pak, levelnya beda. Ada yang levelnya memimpin kawasan Eropa, ada orang yang memimpin kawasan Afrika, Asia, ada yang memimpin satu negara berpenduduk 1,4 miliar. Tahu siapa? Ada yang memimpin negara berpenduduk 280 juta. Indonesia. Ada yang memimpin penduduk 50 juta. Kang Deddy. Betul ya? Ada yang memimpin penduduk 3,8 juta. Pak Rahmat atau Rudi masuk. Ada yang memimpin 35.000 penduduk. Bupati Mahkamah. Semuanya mereka lakukan. Ada yang memimpin 100.000 orang. Ada yang memimpin 10.000 orang. Ada yang memimpin 4 orang, 2 orang. Bahkan yang memimpin dirinya sendiri pun nggak bisa, ada juga. Nah itu pemimpin, tentu banyak. Ini sifat kepemimpinan, tentu unlimited, banyak sekali. Tapi saya sebutkan beberapa saja. Bapak sekalian, jadi ketika kita bicara pemimpin, kita pasti bayangannya begini. Silakan Ibu, silakan. Bayangannya adalah dulu Jakarta ada Anies Baswedan dengan stylenya, betul ya? Jakarta berpenduduk kalau siang hari kan 15 juta, kalau malam 10 juta. Kok bisa Pak? 5 jutanya kemana? Nanti kita cari. Jawa Barat itu ada Kang Emil, Jawa Tengah ada Mas Ganjar, Jawa Timur ada siapa ya? Khofifah. Waktu itu ya. Kaltim waktu itu ada Pak Isranur. Jadi saya selalu memberikan contoh yang kalau kita bilang itu current condition. Jadi contoh yang update sekarang terjadi. Kita warga Kaltim punya Pak Isran, Jawa Tengah punya Mas Ganjar, baru punya Kang Emil. Kita kadang-kadang sedikit komparasi. Tentu berbeda memimpin kawasan yang padat penduduknya dengan yang sedikit. Tentu berbeda. Setuju nggak kira-kira? Beda atau sama? Ada yang bilang sama tuh cuma volume Pak yang membedakan. Masalahnya paling nanti kemiskinan, sanitasi, stunting kan begitu. Tapi rasanya tetap beda ya. Karena kalau kita misalnya Unmul sekarang, Unmul itu memiliki mahasiswa hampir 40.000. Fisik itu mahasiswa sekitar 6.000 kita. Itu pun kita batas. Kalau nggak nanti tempatnya nggak cukup. Tentu beda bicara Unmul yang misalnya 40.000 dengan kampus B yang mahasiswa 600 segitu. Tentu berbeda, kompleksitasnya berbeda, masalah tentu berbeda. Ibarat orang kalau yang kecil itu masalah sampai satu, kalau yang berat sampai 10, 11 dan seterusnya itu masalah. Oleh karenanya kita perlu yang namanya mengetahui sifat pemimpin itu apa sih. Kemarin banyak diskusi, para pengamat melihat bagaimana seorang pemimpin yang menampilkan kelugasan dalam memimpin apa adanya, ke lapangan, ya makan di warung pinggir jalan, nggak ada protokol lagi, apa adanya ada juga. Tapi ada yang formalitasnya tinggi, banyak juga. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara pemimpin adalah bagaimana dia membawa organisasinya. Ada yang berani, ada yang tidak kurang berani. Ada pemimpin yang sangat berani mengambil keputusan dengan segala risikonya. Kan begitu. Ada yang berintegritas, ada yang tidak berintegritas. Itu pemimpin. Oleh karenanya, ketika pemimpin itu sudah berani, mampu mengimplementasikan konsep integritas, maka
mungkin dia sangat confident di dalam menjalankan atau membuat keputusan karena dia sendiri sudah clear dan clean gitu. Integritas, empati, keadilan. Bicara keadilan tidak mudah. Bapak sekalian, mahasiswa MAP yang sangat saya banggakan. Jadi kalau ada kata keadilan sebenarnya seperti kita di dalam menjalankan misalnya sebuah organisasi kecil ya rumah tangga misalnya, kan kita misalnya saya sebagai suami punya istri punya anaknya misalnya lebih dari satu ya, adil itu seperti apa kan? Adil itu sebenarnya mendudukan sesuai dengan porsi dan statusnya, kira-kira begitu. Kalau kita punya anak SMA nggak bisa sama dengan yang TK, tentu berbeda. Sama saja misalnya seorang gubernur memiliki atau memimpin 10 kabupaten kota dengan jumlah penduduk berbeda juga ya adil ya harus bisa menempatkan bagaimana memperlakukan Samarinda, bagaimana memperlakukan Balikpapan dan seterusnya. Samarinda, Balikpapan itu sekarang menjadi magnet untuk disinergikan dengan pembangunan IKN. Sudah ke IKN Bapak sekalian? Kira-kira IKN berlanjut apa enggak? Berlanjut apa enggak? Berlanjut ya. Mas Ruli berlanjut enggak Mas? Waduh, banyak Mas Ruli ini enggak berlanjut. Baik, dengan masing-masing perspektif boleh. Kira-kira IKN seperti apa? Tapi kalau kita katakanlah bicara konsep pembangunannya, jadi sebenarnya IKN itu tidak bisa melepas Samarinda, tidak bisa melepas Balikpapan. Kenapa? Karena mindsetnya adalah mereka jadi 3 jantung. Jadi Samarinda itu kalau dalam peta saya ada gambarnya, tapi nggak sempat ditampilkan kayaknya. Jadi Jakarta, Bogor, Bandung, IKN, Balikpapan, Samarinda. Nah, kira-kira begitu. Di Jakarta sana banyak yang punya opini bahwa IKN mangkrak karena memang dananya sekarang kecil sekali. IKN itu kan kalau nggak salah sekitar 500 triliun, betul? Mas Roli, 500 triliun ya? Baik. Sekarang dananya itu per tahun cuma 13,5 T. Luar biasa, tapi berjalan sampai dengan 2028 nanti dikasih uang oleh Pak Presiden itu 48 triliun IKN. Jadi dari 13,5 per tahun itu 90% untuk menyelesaikan infrastrukturnya. Sekarang sedang dikebut menyelesaikan istana Wapres, yang lain sudah oke. Bapak sekalian, itu bicara tentang tadi kita bicara tentang kepemimpinan. Jadi memang bicara adil itu ya sesuai dengan porsinya, proporsinya, statusnya dan seterusnya. Kemampuan komunikasi yang baik ini hal yang kecil tapi menurut saya menjadi kunci. Pemimpin yang tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat itu berbahaya. Jadi niatan baik itu kalau pemimpin harus diucapkan, jangan dipendam, karena orang nggak tahu. Bukan masalahnya enggak, tapi kalau pemimpin begitu bicara itu diundangkan, disampaikan ke publik supaya orang tahu. Jadi saya mau lihat beberapa postingan di media tentang kebijakan Prabowo, banyak sekali yang disampaikan ini adalah kebijakan dan seterusnya. Nah, komunikasi itu penting. Manakala nanti kita tidak bisa komunikasi dengan masyarakat, maka yang muncul adalah masalah yang pastinya akan menghambat proses pemerintahan yang diembannya. Ya, kemarin kita pemilu ada beberapa daerah di Kaltim yang diulang, bukan Berau, betul ya, Mahulu diulang karena berbagai pertimbangan indikasi kecurangan. Tadi semua sudah selesai dengan proses yang ada. Nah itu penting sekali kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tidak mudah kita itu bisa menyampaikan komunikasi, karena kalau nggak tersampaikan ya pasti ada masalah nantinya.
mengambil keputusan juga sepian. Jadi sifat pemimpin adalah harus bijak, wise dalam mengambil keputusan. Ini peran pemimpin banyak sekali. Di antaranya adalah mengambil keputusan. Jawa, Bugis, Banjar, Dayak, Sunda, Toraja, Papua itu karakternya beda-beda. Begitu kira-kira. Pemimpin itu kan dipengaruhi itu. Dia kulturnya bagaimana? Pendidikannya, sekolahnya di mana misalnya? Lingkungan keluarganya bagaimana? Mengaruhi ketika dia akan ambil keputusan. Orang yang hidup misalnya didominasi oleh unsur sungkan, oke, itu kan susah ambil keputusan. Maunya diakomodasi semua kan tidak mungkin. Jadi proses mengambil keputusan itu adalah harus diambil seorang pemimpin. Memang sebuah kebijakan itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Ada yang sedikit tersakiti, ada yang banyak juga tersakiti, bisa terjadi di dalam mengambil keputusan. Apa misalnya contohnya? Ada yang bisa kasih contoh? Efisiensi. Maksudnya apa efisiensi itu? Sehingga untuk saat ini efisiensi yang ada yang diambil oleh Presiden kita Bapak Prabowo itu adalah efisiensi anggaran. Nah, yang salah satu keterlibatan hari ini kan bagaimana sih Kemendikbud itu terpengaruhi oleh efisiensi. Baik, setuju nggak dengan efisiensi? Secara positifis itu saya setuju Pak, karena ada beberapa hal yang menurut saya itu anggaran yang digunakan oleh tanda kutip negatif itu pasti ada. Sehingga mungkin kalau dikatakan efisiensi itu adalah bentuk dari mengecilkan, saya bilang Pak ya, korupsi kecil yang ada di salah satu. Dampak besarnya adalah salah satunya di Universitas Pengelolaan contohnya. Karena pemotongan anggaran itu ada hal-hal yang dipinggirkan, contohnya kegiatan kemahasiswaan, segala bentuk, saya bilang mungkin ke peningkatan kompetensi yang dulu mungkin sering ada untuk staff segala macamnya itu kan otomatis berkurang semuanya. Itu ya mungkin positif dan negatifnya. Tapi kalau saya bilang secara pribadi saya setuju. Nama Dewi. Saya 18 ini. Mas Ruli silakan. Terima kasih Pak dari tadi saya mengatakan ini kan ada beberapa ini sebenarnya bisa dia tidak tahu, bisa juga tidak setuju, bisa juga tidak bakal dalam hati atau apa. Baik, ya. Tapi sebagaimana contoh tadi, kebijakan tidak selalu bisa membahagiakan orang lain. Dalam kacamata saya, kebijakan pemerintah menjadikan PPU sepatu sebagai IKN bagi sebagian program atau golongan tertentu akan sesuatu hal yang baik. Tapi dalam kacamata saya sebagai insan sosial yang setiap hari saya tahu bagaimana penderitaan masyarakat, fakir miskin, orang terlantar, dana yang sebagaimana Pak Daryono katakan 500 triliun tadi digunakan untuk IKN. Sekarang kita ambil contoh konkret. Saudara-saudara yang di dalam ruangan sini semua, katakan siapa yang bisa menikmati IKN? Secara gitu. Ada? Anak cucu menikmati dalam menikmati apakah anak cucu kita tinggal di sana, mencari uang di sana, apa? Tidak toh? Ini contoh konkret Pak yang saya bicara. Karena yang kita harus rasakan adalah realita. Bukan kita berbicara dalam yang 10 tahun ke depan masih lama Pak. Sebab dalam teori maupun empiris saya, yang lalu sudah lalu. Itu kita yang sekarang. Yang ke depan kita tidak tahu. Masa depan belum pasti. Sekarang kita masih banyak Pak lihat orang muslim. Bahkan hasil penelitian saya di lapangan masih banyak masyarakat yang bisa makan hanya dalam sini. Buktinya
DTKS data terpadu sosial sosial. Setiap tahun bukan berkurang penduduk miskin, Pak. Bertambah. Banyak ada malah bertambah. Di sini kebetulan hadir juga rekan saya dari Sulawesi yang menangani fakir miskin. Bagaimana tuh? Bagaimana berkurang? Bertambah kan? Berkurang? Bertambah. Ya saya mengambil variabel dari yang menangani. Tapi ini masih sudah menyatakan demikian, Pak. Gimana sekarang kebijakannya dikatakan adil? Sementara jumlah penduduk miskin atau penyandang masalah sosial Indonesia masih di atas daripada angka kesejahteraan. Sementara untuk mewujudkan Indonesia emas nomor 1 rakyat masyarakat harus sejahtera. Kalau hanya frontnya IKN, saya sudah beberapa kali katakan 2 bulan yang lalu juga saya kesana. 500 triliun menurut kacamata saya belum ada apa-apa kalau ini. Memang secara YouTube silahkan, tapi kalau kita datang ke sana, lihat itu, kita hitung saja lah. Gitu. Berapa uang seperti itu, sejumlah sedemikian. Kalau kita gunakan untuk memperkuat fondasi-fondasi kehidupan bangsa, maka itu akan lebih merata. Baik ada penduduk yang memang di bawah standar yang versi pemikiran ekstrim, miskin ekstrim, maupun kita yang berada di garis standar. Kita ini berada di standar karena kita mampu berkuliah. Jadi itu menurut kacamata saya. Demikian penjelasan. Saya masih sulit pendapatnya. Berbeda itu membuat namanya diversity pemikiran boleh. Jadi kacamata itu kan beda-beda. Barangkali tergantung kita punya data apa. Kira-kira begitu. Mas Rul ini kan penguasa dinas sosial. Jadi datanya lengkap. Penduduk miskin ya Kaltim sekian, sampai sekian, buka sekian pasti dilihat. Jadi infonya bertambah ya, sama sini ya Bu ya. Setiap tahun Bertambah ya. Ya nanti kita tugaskan beliau bagaimana caranya mengatasi kemiskinan. Kira-kira begitu ya. Kebijakan apa yang pas untuk mengurangi kemiskinan. Terima kasih atas insight barunya Mas Ruli. Ini kira-kira peran pemimpin seperti itu. Ketika kita kembali ke materi, ketika kita bicara tentang kepemimpinan, itu ada kata inspirasi dan seterusnya. Banyak sekali pemimpin yang barangkali bukan banyak, ada pemimpin yang belum berfungsi yang ini. Ada, bahkan membuat gerah masyarakat ada juga, membuat sumpah kantor ada juga. inspirasi. Kalau pergi malah kita bahagia, Selamat. selamat. Tapi ada juga memang dicintai oleh masyarakat. Nanti kalau Bapak Ibu mau banyak referensi ya dibaca-baca tentang kisah seorang pemimpin yang sukses. Apakah dia di private atau di public organization bisa dicek. Nah, misal di private tuh banyak sekali pemimpin yang berhasil dari nol sampai sekarang uangnya nggak seri kan banyak juga. Indonesia juga banyak. Kita juga punya banyak gubernur wali kota yang punya pemikiran yang bagus dan menginspirasi banyak juga. Nah, kita bisa hanya belajar sama mereka bagaimana menginspirasi masyarakat. Ada juga mungkin seorang kepala sekolah yang sangat inspirasi guru-gurunya atau guru inspirasi murid-muridnya kan banyak. Sehingga sampai diingat oleh murid-murid. Tadi saya diingatkan kemarin Pak Dar pas mengajar sampai jam 1 malam. Maksudnya kok saya lupa ya? Pernah sampai jam 1 malam? 12. Oh sampai jam 1. Rasanya waktu saya tanya lanjut apa? Oh memang permintaan mahasiswanya ya, jadi sampai jam 1 malam ya. Mau diulang? Baik, saya lanjut. Itu menginspirasi jadi penting sekali bagi kita untuk bisa menginspirasi orang lain. Jadi kalau kerja di puskesmas, Bu Yuliana, ya, itu jangan nanti dibikin viral oleh konsumen apa tuh pasien ya. Jadi melayaninya kurang bagus, kok langsung bikin viral nanti viral kan biasanya gitu ya. Setelah viral nanti berubah. Kemarin viral ya ibu-ibu yang naruh orang tuanya di kantin terus dihujat terus ibunya jadi lagi.
Sekarang yang berkuasa itu netizennya. Begitu viral, tekanan batin gitu ya. Ini gaya pemimpin macam-macam. Itu yang bikin macam-macam perasaan kita. Kira-kira ada otoriter, demokratis, transformasional. Mas Rocky pilih yang mana? Apa? Transformasional. Maksudnya apa itu? Apanya yang berubah? Gimana kira-kira? Lingkungan antar Bapak. Oh gitu. Misalnya kinerja lingkungannya. Ya. Ini kalau kita bandingkan dengan instansi ya. Ya. Mungkin kalau swasta kan ada. Ya. Kalau yang instansi yang kayak pelayanan publik itu kan biasanya masih ngikutin yang budaya-budaya seperti itu. Oke. Kayak Ya. Kalau Pak Yusril masuk yang mana? Kan pimpinan ya, kita tanya Pak Yusril masuk yang mana? Yang mana? Gak apa-apa kan udah pas. Gila apapun udah dapat. Ini direkam masalahnya itu. Galak tolong kayak gitu tadi ya. Ini pilihan saja. Jadi sebenarnya gaya itu tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Situasional. Kan begitu ya. Kita lihat misalnya Amerika yang katanya demokratis misalnya, Cina yang otoriter misalnya. Kalau kita lihat itu sampai monarki misalnya, kita demokrasi misalnya. Mana yang paling baik? Nggak ada. Situasional. Di Cina itu kan otoriter ya kan, ya komunis kan. Bagus saja itu, nggak ada korupsi. Maju, kaya, namanya banyak. Begitu kira-kira. Dia nggak mikir perang, dia mikir dagang aja. Irak sama Israel perang, Amerika perang, Rusia perang, dia wah mencari keuntungan. Itu pemimpin. Jadi ada waktunya kita otoriter itu ada, karena harus tegas. Ada kalanya pakai demokrasi, jadi tarik ulur sedikit lah. Tapi memang capek demokrasi itu capek sekali. Harus mendengarkan pendapat orang banyak. Memutuskan saja prosesnya panjang gitu. Kita ini mau misalnya mau memutuskan, jadi kan kita ke Surabaya misalnya. Kalau demokrasi itu seminggu baru diputuskan. Oh ternyata jadi berangkat, oh ternyata udah besok berangkat selesai. Kira-kira gitu lah ya. Ikut semua kan? Ikut semua. Ini sangat menginspirasi karena dia selalu bicara tentang hal-hal baru gitu ya. Misalnya ada pandangan konvensional, ada pandangan modern. Terus ada perubahan. Termasuk dalam layanan publiknya ada perubahan. Dari manual ke digital misalnya dan seterusnya. Menginspirasi ada hal baru yang diterapkan di dalam proses kepemimpinannya. 28 sudah. Katanya 5 menit lagi kita pulang. Oke, itu pengaruhnya. Ya karena itu pengaruhnya. Jadi misalnya Mas Rul jadi kepala dinas sosial, itu gayanya itu pengaruh itu. Gitu mas enggak? Saya lihat nggak lama lagi. Iya kan? Ya, amin kan gitu. Dipengaruhi oleh kondisi terkini seperti apa, personalnya seperti apa. Kalau di situ katanya saya pemimpin harus bisa nyanyi ya. Iya kan? Nggak bisa nyanyi susah jadi pemimpin. Harus bisa nyanyi dan sekarang harus bisa bikin pantun. Itu repotnya itu. Sekarang harus bikin pantun sambutan. Kalau saya setiap 1 minggu itu kan sambut.